menghadapi pergumulan. Poin yang kelima, jangan bersungut-sungut tapi bersyukur. 1 Korintus 10 ayat 10 bilang, janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka. Aduh, bangsa Israel itu terkenal di padang gurun itu cuma satu, sungut-sungut. Tahu nggak sungut-sungutnya mereka apa? Mereka bilang gini dalam Keluaran 14 ayat 12. Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir? Marahin Musa, janganlah mengganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir. Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Wih, Musa diamukin rakyat segitu banyaknya. Makanya Musa frustasi. Saya mulai ngerti jadi pemimpin itu tidak mudah. Frustasi bos, punya bawahan tidak menghargai. Makanya Yesus sampai bilang gini, memang nabi itu tidak dihargai di rumahnya sendiri, cuma dihargai di mana-mana. Makanya kita lebih senang kemana-mana daripada di rumah sendiri. Haleluya. Bilangan 14 ayat 3 bilang gini, mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Kalau saya jadi Tuhan ya, bangsa Israel ini gopites juga. Tapi bener ya, kebanyakan dari mereka tidak masuk tanda perjanjian kan. Saya bisa ngerti, tau gak? Kenapa ngerti? Kesel lah Tuhan sama orang-orang yang gak tahu diri. Di Mesir itu mereka itu sengsara. Di Mesir itu mereka disiksa. Ayatnya Keluaran 3 ayat 7. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Bangsa Israel itu kenapa diselamatkan Tuhan keluar dari Mesir? Karena mereka disiksa. Jadi budak rodi. Makanya Musa bangkit dan membunuh salah satu serdadu Mesir karena melindungi bangsa Israel. Keluaran 3 ayat 9. Sekarang seruan orang Israel itu telah sampai kepadaku, juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi keadaan bangsa Israel di Mesir tuh gak baik, disiksa, ditindas. Bilangan 20 ayat 15, bahwa nenek moyang kami pergi ke Mesir dan kami lama diam di Mesir dan kami dan nenek moyang kami diperlakukan dengan jahat oleh orang Mesir. Di Mesir apa mereka baik keadaannya? Enggak. Tapi mereka bilang sama Musa, lebih baik kami kerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun. Padahal apa sih kesusahan mereka di padang gurun? Ya ampun. Secara waktu, tahukah bangsa Israel itu menderita di Mesir 430 tahun. Bandingannya 10%. Mereka cuma sengsara di padang gurun 40 tahun. Di 40 tahun mereka di padang gurun itu enggak ada apa-apanya dibandingin penderitaan mereka 430 tahun di Mesir. Di padang gurun mereka susahnya apa coba? Makanan terbatas, mana dan burung puyuh. Bosen juga ya, betul nggak? Berapa banyak kita yang mulai bosen? Gini-gini terus, nggak kaya-kaya gue. Kita banyak kali mengeluh dengan keadaan kita, nggak ada bersyukurnya. Kita bilang, dulu waktu masih dunia, kayaknya hidup lebih bahagia, bebas bikin apa aja, bisa nipu orang kita jadi kaya. Ikut Tuhan kita menderita, harus taat firman Tuhan, jaga kekudusan. Aduh, jadi orang Kristen cemen juga. Saya mau kasih tahu, keluhan-keluhan kita itu nggak masuk akal. Kok jadi budak dosa lebih bahagia daripada merdeka di dalam Allah? Sementara di padang gurun, Tuhan menyertai mereka dengan tiang awan, tiang api. Tuhan menyertai mereka dengan burung puyuh dan mana roti. Mana tuh pasti roti terbaik di dunia. Bayangkan, gak ada rasa syukurnya. Kasut yang mereka pakai di kaki mereka tidak jadi rusak. Pakaian mereka tidak jadi rusak. Betapa setianya Tuhan menyertai mereka. Ketika mereka berperang melawan bangsa-bangsa yang mereka hadapi selama 40 tahun itu, Tuhan menyertai mereka. Bangsa lain selalu kalah, tapi tetap bangsa Israel mengeluh. Suka duka, perjuangan guru tangan pengharapan dalam membangun pendidikan di pedalaman Indonesia.